Ruud van Nistelrooy dikabarkan sangat terpukul setelah dilepas dari jabatannya di Manchester United. Keputusan ini diambil oleh pelatih baru Ruben Amorim, yang memilih membentuk staf kepelatihannya sendiri alih-alih mempertahankan legenda setan merah itu. Menurut laporan Mirror, Van Nistelrooy merasa sangat kecewa karena harus meninggalkan klub yang sangat dicintainya. Mantan bek timnas Belanda, Andre Oijer, yang pernah bekerja bersama Van Nistelrooy di PSV Eindhoven, mengungkapkan bahwa sahabatnya itu menolak beberapa tawaran melatih klub lain demi tetap berada di MU. Ruud ingin tetap menjadi asisten pelatih. Jika dia tidak tertarik bekerja dengan Amorim, dia pasti akan mengatakan sesuatu, ujar Oijer. Ruud mendapat tawaran untuk menjadi manajer di klub lain, tetapi dia sengaja menolak karena ingin bekerja di klub yang paling dia cintai. Selama masa singkatnya sebagai pelatih interim, Van Nistelrooy membawa United tampil tak terkalahkan dalam 4 pertandingan, termasuk hasil imbang melawan Chelsea dan 3 kemenangan. Penampilan solid ini membuatnya mendapat dukungan besar dari para penggemar. Para fans sangat menyukainya, terlihat jelas dari reaksi mereka setelah pertandingan terakhirnya. Ruud bekerja dengan sangat baik di tengah situasi sulit, tambah Oijer. Namun, keputusan Amorim untuk tidak melibatkan Van Nistelrooy menjadi risiko tersendiri. Oijer meyakini bahwa jika hasil buruk menghampiri United di bawah Amorim, para fans bisa saja kembali menyerukan nama Van Nistelrooy. Robin van Persie mengungkapkan bahwa dirinya tidak yakin akan pernah bekerja untuk Arsenal di masa depan. Dia mencintai klub tersebut, tapi situasinya sulit. Meski telah lebih dari 1 dekade berlalu sejak transfer itu, Van Persie mengakui bahwa topik ini masih menjadi hal sensitif bagi supporter Arsenal. Saya tidak berharap bisa bekerja di Arsenal. Menurut saya, pintu itu sudah tertutup, ujar Van Persie dalam wawancara dengan Sportcast. Karena keputusan saya pindah ke Manchester United, itu penilaian saya. Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu, tapi itulah yang saya pikirkan. Saat ini, di usia 41 tahun, Van Persie tengah menjalani peran sebagai pelatih kepala SC Heerenveen di Eredivisie. Ia menyatakan kebanggaannya atas pekerjaannya di klub tersebut dan memilih untuk fokus pada masa kini daripada memikirkan rencana jangka panjang. Van Persie juga menyoroti bahwa hubungannya dengan Arsenal lebih sensitif di mata penggemar daripada dirinya sendiri. Pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim, bertekad memberikan yang terbaik untuk mengoptimalkan performa tim. Salah satu PR utama Amorim adalah membentuk identitas tim. Di usianya yang ke-39, Amorim menjadi pelatih ke-7 yang dipercaya menangani Man United sejak era Sir Alex Ferguson berakhir pada 2013. Dengan tugas besar untuk mengembalikan kejayaan klub, Amorim menegaskan pentingnya membangun kembali identitas tim. Hal terpenting bagi saya saat ini adalah menciptakan prinsip, identitas, dan karakter yang pernah kami miliki di masa lalu, ujar Amorim. Kami akan sangat fokus pada model permainan kami, bagaimana cara bermain, cara menekan lawan, hal-hal kecil seperti itu. Tidak semua bisa dilakukan 100% karena akan membingungkan pemain, tetapi tujuan utama saya adalah identitas. Penilaian terhadap kinerja Amorim akan bergantung pada struktur baru Manchester United yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik bersama. Ia akan bekerja erat dengan jajaran eksekutif seperti Omar Berrada, Dan Ashworth, dan Jason Wilshere. Berrada, yang menjadi tokoh utama di balik penunjukan Amorim, memastikan pelatih asal Portugal itu mendapat dukungan penuh untuk mewujudkan visinya. Amorim menyebut adanya hubungan yang kuat dengan struktur manajemen baru ini. Ia juga merasa terinspirasi oleh rencana besar yang disusun oleh Ineos untuk masa depan klub. Amorim juga mengaku bangga menjadi pilihan pertama untuk memulai transformasi ini. Ia percaya bahwa dengan performa tim yang solid, kepercayaan supporter terhadap perubahan besar seperti pembangunan stadion baru akan tumbuh. Pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim, menyatakan keyakinannya untuk membawa klub kembali ke tempat yang pantas. Amorim resmi ditunjuk sebagai pengganti Erik ten Hag dan tiba di Manchester pada Senin lalu untuk memulai perannya sebagai pelatih kepala. Dalam wawancara pertamanya dengan media klub, mantan pelatih Sporting itu menegaskan tekadnya untuk mengubah kondisi tersebut. Saya akan melakukan segalanya untuk mengembalikan klub ini ke tempat yang seharusnya.
Dan saya sangat yakin kami akan sukses, ujar Amorim. Amorim langsung berusaha menyerap atmosfer dan sejarah panjang klub, mulai dari 20 gelar Liga Inggris hingga 3 trofi Liga Champions. Ia juga menyoroti tragedi Munchen dan kebangkitan United di bawah Sir Matt Busby sebagai elemen penting dalam membangun mentalitas tim. Amorim bahkan menyarankan agar para pemain baru melakukan tur ke Old Trafford untuk merasakan sejarah dan tradisi klub. Meski sudah bertemu dengan beberapa pemain seperti Luke Shaw, Mason Mount, dan Kobbie Mainoo yang sedang dalam tahap pemulihan cedera, Amorim baru akan memiliki skuad lengkap pada akhir pekan ini. Pemain seperti Alejandro Garnacho dan Manuel Ugarte masih menjalani tugas internasional di kualifikasi Piala Dunia di Amerika Selatan dan baru kembali pada Jumat mendatang. Laga debut Amorim sebagai pelatih kepala United dijadwalkan melawan Ipswich Town pada 24 November. Dengan persiapan yang terbatas, Amorim dihadapkan pada tantangan besar untuk memberikan awal yang positif dalam perjalanan barunya bersama Setan Merah. Pelatih baru Manchester United, Ruben Amorim, menantang para pemain muda dalam skuadnya untuk menunjukkan kualitas mereka dan tidak bersembunyi di balik kurangnya pengalaman. Ruben Amorim telah menerima banyak pujian untuk wawancara pertamanya sejak pindah ke Manchester, di mana ia menjanjikan komitmennya untuk menciptakan identitas baru di Old Trafford dan berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mengembalikan klub ke masa kejayaan mereka. Inti dari masa depan Manchester United adalah para pemain muda yang diwariskan kepada Amorim. Pelatih berusia 39 tahun ini menikmati kesempatan untuk bekerja sama dengan pemain-pemain seperti Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, Amad Diallo, Rasmus Højlund dan Len Yoro, yang semuanya menjadi bahan perbincangan saat penampilan perdana Amorim di depan kamera MU TV. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kami membutuhkan waktu karena kami adalah tim muda, kata Amorim. Mereka sudah siap. Mereka siap untuk mengatasi tuntutan bermain untuk Man United. Mereka harus begitu karena mereka ada di sini. Kami tahu ini akan membutuhkan waktu dan kami akan mencoba untuk memenangkan waktu dengan permainan. Namun kami harus memulainya sejak hari pertama tanpa rasa takut, tanpa berpikir bahwa mereka tidak terbiasa bermain seperti ini. Ini tidak ada dalam pikiran saya. Mereka akan memulai pada hari pertama dengan ide kami, apapun yang terjadi. Itulah tujuannya. Kami harus memiliki identitas. Jika para pemain kami mengenakan seragam ini, mereka akan tahu bahwa ini adalah tim Man United. Semua orang berpikir sama, berlari kembali, bermain, menikmati. Inilah yang mendorong saya. Man United telah mengonfirmasi kedatangan 5 pelatih baru yang akan bergabung dalam staf kepelatihan Ruben Amorim. Dalam pernyataan resmi klub, disebutkan bahwa Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adelio Candido, Emmanuel Ferro, dan Paulo Barreira kini resmi menjadi bagian dari Man United. Kelima pelatih baru ini akan bekerja bersama mantan gelandang Man United, Darren Fletcher, dan Andreas Georgsson sebagai pelatih tim utama. Staf baru ini akan menghadapi ujian pertama mereka pada pertandingan melawan Ipswich Town di Portman Road, Minggu, 24 November 2024. Berikut 5 staf pelatih Ruben Amorim di menu TD. Selengkapnya, 1. Carlos Fernandes, asisten pelatih kepala. 2. Jorge Vital, pelatih kiper tim utama. 3. Adelio Candido, pelatih tim utama. 4. Emmanuel Ferro, pelatih tim utama. 5. Paulo Barreira, pelatih performa fisik. Ruben Amorim ingin menukar bomber idaman Erik ten Hag di Manchester United dengan Victor Osimhen musim ini. Man United akan melakukan tukar guling dengan menukar bomber idaman ten Hag pada musim panas 2024 lalu, yaitu Joshua Zirkzee. Hal itu disampaikan oleh jurnalis Gerardo Fasano. Menurutnya, Amorim mencari sosok yang mirip dengan Victor Gyökeres dan nama Osimhen dinilai paling cocok. Manchester United disebut-sebut sedang mengincar Victor Osimhen, ucap Fasano. Saya telah diberitahu bahwa Inggris, melalui Tuan Amorim, dapat memasukkan mantan penyerang Bologna, Zirkzee, dalam negosiasi untuk Osimhen. Zirkzee dapat membantu Lukaku menemukan jati dirinya. Uang ditambah Zirkzee untuk Osimhen. Zirkzee mungkin bukan penyerang yang ideal bagi sang pelatih. Mantan pemain Bologna ini justru akan membantu Lukaku musim depan. Keduanya akan menjadi pasangan yang penting. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel dikabarkan telah menghubungi winger kiri Manchester United, MU, Marcus Rashford.
Ia ingin pemain 27 tahun tersebut masuk ke skuad The Three Lions saat mulai bekerja nanti. Sebagaimana dilansir dari Sportsmall, pelatih asal Jerman tersebut akan mengisi posisi juru taktik timnas Inggris mulai Januari 2025. Dia menandatangani kontrak selama 18 bulan sebagai pelatih. Meski baru mulai tahun depan, mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munchen itu sudah bergerak di belakang layar. Rashford jadi salah satu pemain yang dihubunginya. Tuchel disebut percaya dengan kemampuan yang dimiliki Rashford dan mampu jadi pemain penting di tim. Tuchel telah mengontak Marcus Rashford dan timnya. Tuchel juga mengatakan bahwa ia melihat Marcus sebagai bagian penting dari skuad Inggris, ditutur salah satu sumber dilansir dari The Sun. Rashford mengalami penurunan performa di MU sehingga tidak masuk skuad Inggris untuk Euro 2024 bersama Gareth Southgate. Dia juga diabaikan caretaker Lee Carsley pada 3 jeda internasional terakhir. Sampai saat ini, Rashford masih belum mampu berikan penampilan maksimalnya untuk klub. Dari awal musim 2024-2025, pemain 27 tahun tersebut hanya mampu sumbang 4 gol dan 3 assist untuk setan merah dari 18 penampilannya. Rekor tersebut terbilang tidak jauh berbeda dengan musim lalu. Melalui 43 penampilannya bersama MU, Rashford hanya menyumbang 8 gol dan 6 assist saja. Padahal dia memiliki talenta untuk jadi pilar tim. Rashford menunjukkannya kala membuat 30 gol dan 11 assist pada 56 partai di 2022-2023. Berkaca dari situ, Tuchel percaya bahwa Rashford mampu jadi andalan di lini depan. Tidak hanya itu, ia juga percaya bahwa salah satu kunci gagalnya Inggris jadi juara Euro 2024 adalah karena Rashford absen. Ia, Tuchel, percaya bahwa salah satu faktor terbesar kekalahan Inggris untuk jadi juara di Euro 2024 adalah karena tim tidak punya Marcus sebagai opsi lain, diungkap salah satu sumber untuk The Sun. Kemudian, sumber tersebut juga mengatakan Tuchel menganggap Rashford sebenarnya mampu berikan ancaman bagi tim lain sebagai winger kiri. Tuchel mengatakan bahwa ia percaya tanpa Rashford, Inggris tidak dapat menyerang lebih maksimal di sisi kiri, jika tanya. Kabar terbaru mengenai transfer Manchester United mencakup informasi tentang bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, dan penyerang Bayern Munich, Leroy Sané. Manchester United dikabarkan berencana merekrut bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Menurut laporan dari TBR Football, The Reds sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Tah pada musim panas 2025. Kontrak Jonathan Tah di Bayer Leverkusen berakhir musim ini, sehingga ia dapat bernegosiasi untuk transfer gratis mulai Januari. Manchester United dikabarkan telah memulai pembicaraan untuk merekrut Tah, namun harus bersaing dengan klub Liga Primer lainnya, seperti Chelsea dan Tottenham Hotspur, yang juga tertarik mendatangkannya di musim panas mendatang. Sementara itu, MU terus dihubungkan dengan potensi transfer penyerang Bayern Munchen, Leroy Sané. Pemain internasional Jerman tersebut telah banyak dikaitkan dengan United dalam beberapa minggu terakhir, mengingat kontraknya yang nampak akan berakhir pada akhir musim. Penyerang Sporting CP, Viktor Gyökeres, akhirnya memberikan tanggapan terkait rumor yang mengaitkannya dengan transfer ke MU untuk kembali bekerja di bawah Ruben Amorim. Rasanya sangat sedih bahwa dia, Amorim, pergi, tetapi tentu saja kami memahami keputusannya, ujar pemain internasional Swedia itu kepada Fotbollskanalen. Dia jelas sangat berarti bagi saya karena dia memberi saya kesempatan itu dan membuat saya berkembang begitu pesat, ditambah Gyökeres. Amorim telah menyatakan tidak akan membawa pemain dari mantan klubnya pada bursa transfer Januari 2025, tetapi ia belum menutup kemungkinan untuk mendatangkan mereka setelah musim ini. Namun, Gyökeres mengungkapkan bahwa ia belum menerima kontak resmi terkait kemungkinan transfer ke MU. Amorim mungkin sudah memiliki beberapa striker di sana, jadi kita lihat saja nanti, jelas pemain berusia 26 tahun itu. Tidak, dia belum menghubungi saya. Ini menyenangkan, tetapi bukan sesuatu yang terlalu saya pikirkan karena itu hanya pembicaraan dan belum ada yang konkret, ungkapnya. Terkait syaratnya untuk pindah, ia menambahkan, yang penting adalah mendapatkan peran penting dan bermain. Itu yang paling utama. Ada hal-hal lain yang juga harus dipertimbangkan, tetapi saya akan memikirkannya jika waktunya tiba, ucapnya. Jika MU menunggu hingga musim panas mendatang untuk bertindak, dilaporkan bahwa Gyökeres sudah memiliki kesepakatan lisan dengan Sporting yang memungkinkan dirinya dibeli dengan biaya sekitar 50 juta hingga 58 juta pound, lebih rendah dari klausul rilisnya sebesar 83 juta pound.